Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Zumratun Nafiah dengan NIM 1401420043 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen silabus dan RPP pembelajaran kelas rangkap. Pembahasan yang pertama yaitu struktur kurikulum SD pembelajaran kelas rangkap. Sistem pengajaran klasikal yang mengelompokkan anak dalam usia dan kemampuan rata-rata dapat ditegaskan dengan pengelompokan sesuai dengan tujuan dan keperluan pengajaran. Dengan adanya penegasan tersebut, pembelajaran kelas rangkap sudah mendapatkan tempat. Menurut Winata Putra tahun 1998 atau 1999 pada bukunya yang di halaman 50 menjelaskan bahwa di SD digunakan sistem guru kelas kecuali untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Guna mencapai tujuan belajar mengajar diharuskan adanya perencanaan program tahunan, program catur wulan, dan persiapan mengajar. Adanya pembelajaran kelas rangkap dikembangkan bukan semata-mata sebagai upaya masalah kekurangan guru, namun lebih mendasar pembelajaran kelas rangkap dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan secara utuh. Yang kedua ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Prinsip pelaksanaan kurikulum yang pertama adalah pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang guna bagi dirinya. Dan yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar belajar. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan pencepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik. Dan yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan yang saling menerima dan menghargai. Dan yang selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan multistrategi dan multimedia. Dan yang terakhir, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah. Selanjutnya ada struktur kurikulum SD atau MI. Struktur ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum di SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Yang kedua, pengembangan diri bukan muatan pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Yang ketiga, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Dan yang keempat, pembelajaran pada kelas 1 sampai 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Selanjutnya, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Dan yang terakhir, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu prosedur dasar pengembangan kerangka rencana pembelajaran. Dalam penyesuaian perencanaan dan prosedur pembelajaran ini tercakup serangkaian kegiatan yaitu menggunakan garis-garis besar program pengajuan GBPP, merumuskan tujuan belajar, memilih bahan belajar, dan menyusun rancangan kegiatan belajar, dan diakhiri dengan menyusun langkah dan alat evaluasi pembelajaran. Prosedur dasar pengembangan rencana pembelajaran atau RPP yaitu yang pertama kita harus merumuskan tujuan belajar, dan yang kedua memilih dan menata bahan belajar, dan yang ketiga menyusun rancangan kegiatan belajar, dan yang terakhir menyusun langkah dan alat evaluasi. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.